Shalom. Damai di hati. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan, kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan sehingga kita boleh hadir di rumah yang kudus ini untuk sama-sama memuji memuliakan namanya. Dan semoga Ia senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita setiap saat. Pada minggu ini adalah Minggu Pentakosta yang kedua. Dari keempat bacaan kita dituntun oleh satu tema, yaitu sentuhan yang menggerakkan. Sentuhan yang menggerakkan. Jika dalam bahasa Toraja dikatakan ya kenarumbuki manasa mepatigega. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita yang pertama yang sekaligus menjadi bahan utama perenungan kita pada hari ini, diawali dengan penjelasan mengenai Raja Uzia yang dihukum Allah. Allah menjumpai Yesus dengan kedahsyatan kemuliaan, keagungan dan kekudusannya. Konteks kitab Yesaya yang pertama ini menjelaskan mengenai kondisi bangsa Israel yang tetap hidup dalam dosa, sehingga Yesaya pun mengakui ketidaksempurnaannya dan kenajisannya sendiri, khususnya dalam kaitannya dengan tutur katanya. Jelas dijelaskan tadi dalam pembacaan kita yang pertama. Ia juga mengakui bahwa bangsanya juga sama dengan dirinya adalah najis bibir atau najis moral. Karena kerendahan hati dan pengakuan dosanya yang tulus itu, Allah kemudian membersihkan hati dan mulutnya dari dosa, yang disimbolkan tadi dengan serafim yang menyentuh mulutnya dengan bara yang menyala dalam ayat yang ke-6 dan ke-7. Tapi menariknya dikatakan bahwa bara yang menyentuh bibir Yesaya itu tidak menimbulkan kebakaran, melainkan terjadi penghapusan dosa yang menjadikannya layak untuk tetap berada di hadapan Allah. Melalui peristiwa ini sungguh nyata kemahakuasaan Tuhan. Jika kita memikirkan secara logika manusiawi kita membayangkan bara api yang menyentuh bibir manusia. Jika kita membayangkannya, pasti kita mengatakan pasti akan hangus. Tapi karena kemahakuasaan Tuhan itu tidak terjadi, justru terjadi pengampunan dosa. Seperti Yesaya yang memiliki iman yang begitu besar kepada Tuhan, dia merendahkan diri dan mengakui ketidaksempurnaannya di hadapan Allah. Serta ia kemudian memberi diri untuk dipakai Tuhan, sehingga ketika Tuhan bertanya kepadanya, siapa yang akan diutus dan siapa yang mau pergi untuk menjadi utusannya, tanpa ragu sedikit pun Yesaya pun kemudian menjawab, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi
dikasihi Tuhan, sentuhan Allah adalah anugerah yang akan terus berlangsung, yang dinyatakan dalam inkarnasi Kristus dan karya Roh Kudus. Selanjutnya Allah mengutus orang yang telah disentuhnya itu untuk bergerak melanjutkan sentuhannya kepada seluruh ciptaannya. Sentuhan yang dimaksud di sini adalah pengampunan dan kasih yang dianugerahkan kepada kita untuk kita meneruskannya kepada sesama kita yang dikerjakan melalui tuntunan Roh Kudus. Namun ketika kita tidak memberi diri untuk Tuhan, untuk Roh Kudus bekerja dalam hati kita, tidak membuka hati untuk Roh Kudus bekerja, Ia juga tidak akan memaksa manusia. Sentuhan tersebut kemudian menggerakkan Yesaya untuk merespon panggilan Allah dengan mengatakan, "Ini aku, utuslah aku." Sentuhan adalah cara Allah untuk berkomunikasi dengan ciptaannya. Dia mencipta, memelihara, dan melindungi ciptaannya dengan sentuhan itu. Sentuhan ini yakni Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Roh Kudus berperan untuk memelihara ciptaannya di dunia. Namun Ia tidak bersifat memaksa. Ketika kita memberi diri untuk Roh Kudus berperan dalam hati kita, maka Ia akan melakukannya. Karena sebagai manusia, Ia juga memberikan kita kehendak bebas untuk memilih. Namun dari pilihan kita itu, kita juga harus mampu mempertanggungjawabkannya di hadapannya. Contohnya ketika hari Minggu kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu bekerja atau beribadah. Ada dua pilihan dan kita bebas untuk memilih, kita mau bekerja atau beribadah. Tapi dari pilihan yang kita ambil itu, kita harus siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sentuhan Allah adalah sentuhan yang ramah, tidak memaksa dan tidak mengancam. Sentuhan Allah bukanlah sentuhan yang menyakiti dan melukai. Sebaliknya, sentuhannya adalah sentuhan yang penuh cinta, ramah, lemah lembut, dan terus membuat kita merasa dicintai sepanjang waktu. Kita sebagai orang percaya yang telah menerima sentuhan tersebut, kita pun diutus Tuhan untuk meneruskan sentuhan itu kepada sesama kita manusia, tanpa memandang agama, ras, atau apapun itu. Kita dianugerahi pengampunan dan kasih dari Allah. Kita pun bertanggung jawab untuk mengampuni dan mengasihi sesama kita. Jangan kita menjadi manusia yang bebal, yang hanya ingin menerima. Kita hanya ingin menerima pengampunan dari Tuhan, tapi kita tidak mau mengampuni sesama kita. Kita tidak mau mengasihi sesama kita. Sebab orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Anak-anak Allah berbeda dengan orang yang hidup menurut daging. Orang yang hidup menurut daging adalah orang-orang yang tidak mau melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Nah, orang tuaku serta saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, mari memberi diri untuk Tuhan utus, memberitakan karya, kasih, dan pemeliharaannya yang telah kita terima. Kita menerima kasih yang begitu besar dari Allah. Ia mau memberikan anaknya yang tunggal untuk pengampunan dosa kita. Sungguh besar kasih Allah. Kita manusia yang berdosa, tapi Allah yang berinisiatif, yang memiliki kemauan untuk mendamaikan dirinya dengan manusia yang telah berdosa. Bahkan Dia rela
hak-Nya untuk pengampunan dosa kita. Hari ini kita diajar bahwa sentuhan Allah adalah sentuhan yang menggerakkan, dan kita diharapkan untuk tergerak meneruskan sentuhan Allah kepada sesama kita manusia. Kasih damai sejahtera adalah ciri khas kekristenan. Untuk itu, kita harus mampu menunjukkan ciri khas kita itu. Kita harus mampu berdamai dan untuk saling mengasihi satu sama lain. Sebab berdamai dan saling mengasihi adalah hal yang sangat menyenangkan. Karena ketika kita memiliki musuh, kita membenci sesama kita akan senantiasa merasa kesal. Kita keluar sedikit dari rumah, kita melihat orang yang kita tidak suka, kita mengatakan, ngapain dia di situ? Kenapa dia di situ? Saya tidak suka melihatnya, dan lain sebagainya. Namun ketika kita mau berdamai, kita akan senantiasa merasakan sukacita di dalam hati dan diri kita. Mari menjadi terang kasih Kristus bagi dunia. Mari meneruskan kasih pengampunan itu kepada sesama kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita merenungkan apa yang telah kita dengarkan bersama-sama. Ya Allah, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk meneruskan kasih yang Kau berikan kepada kami, meneruskan pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami senantiasa Tuhan, ketuk pintu hati kami masing-masing untuk mau mengampuni sesama kami. Amin.